Surat terakhir ini adalah surat yang sangat-sangat luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Saudara, surat yang barusan saya baca, sebagaimana kita tahu, adalah surat terakhir dari 114 surat di dalam Al-Quran. Dan surat terakhir ini adalah surat yang sangat-sangat luar biasa. Bahkan di dalam riwayatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam banyak membacanya, bahkan ketika beliau hendak wafat dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa surah ini begitu luar biasa, saudara? Karena di dalam 3 ayat pertama Allah memerintahkan kita berlindung kepada Allah dengan 3 sifatnya, yaitu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, dengan Tuhan pemelihara manusia, dengan Allah sebagai pemilik manusia, dengan Allah sebagai sesembahan dari manusia. Apa yang kemudian kita minta berlindung dengan 3 sifat itu, saudara? Yaitu yang dikatakan sebagai musuh internal kita, musuh yang sangat dekat dengan kita, yang senantiasa membisikkan kepada keburukan-keburukan. Min syarril waswasil khannas, yang tersembunyi. Karena itulah kemudian di dalam sabdanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ma minkum min ahadin illa waqad ukila bihi qarinah, bahwa tidaklah salah satu dari kalian, kata Nabi, kecuali didampingi seorang qarin, seorang pendamping yang senantiasa membisikkan kepada keburukan-keburukan. Qalu wa anta ya Rasulullah, apakah engkau juga wahai Rasulullah? Betul, na'am, kata Nabi. Illa annallaha anani alaih, kecuali sesungguhnya Allah menolongku, fa'aslama. Maka yang membisiki kepada Nabi kepada keburukan, yaitu dari bangsa jin, dia sudah Islam, fala ya'muruni illa bi khair, maka tidak memerintahkan kecuali kepada kebaikan demi kebaikan. Tetapi berbeda dengan kita, saudara, bahwa yang membisiki kepada kita itu senantiasa bisikan-bisikan keburukan. Karena itu hadirin, janganlah sampai lupa kita minta perlindungan kepada Allah, karena hanya kepada Dialah, hanya Allah lah yang bisa melindungi kita dari buruknya bisikan-bisikan itu. Karena itu sebagai penghujung apa yang ingin kami sampaikan, di dalam kitab Suwar min Hayatis Sahabah ada satu cerita dari Abdullah bin Umi Maktum, seorang muadzin Nabi, partnernya Bilal bin Rabah. Ketika beliau akan berangkat ke masjid, tersandung jatuh
darah bercucuran keluar dari keningnya, tetapi beliau tetap berusaha untuk berangkat ke masjid. Esoknya ternyata ketika beliau berangkat ke masjid, ada seorang pemuda yang memandunya, yang mendampinginya. Esoknya lagi terjadi seorang pemuda mendampingi Abdullah bin Umi Maktum. Maka ketika Abdullah bertanya, siapakah engkau? Ternyata pemuda itu menghindar untuk menjawab, sampai kemudian dipaksa oleh Abdullah untuk menyatakan siapa dia. Pengakuannya mengejutkan saudara, ternyata dia adalah iblis, dia adalah setan. Abdullah heran, kenapa engkau mau menolongku? Ternyata iblis kemudian mengatakan, aku menolongmu karena kamu ingat bahwa saat kamu terjatuh, pada saat itu ketahuilah dosa-dosamu gugur bahkan separohnya. Karena itu saya tidak ingin dosa-dosamu gugur, sehingga hari ini kemarin aku menolongmu untuk datang ke masjid. Hadirin saudara, maka ingatlah bahwa iblis setan dengan berbagai upayanya, dengan bisikan-bisikan keburukannya, dengan tindakan-tindakannya, sesungguhnya akan senantiasa menyesatkan kita. Bahkan setan yang membisikkan kepada keburukan ini bukan hanya dari bangsa jin, bahkan dari bangsa yang namanya manusia sesama kita. Mudah-mudahan kita terhindar dari bisikan-bisikan yang tersembunyi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.